3, 2, 1, go! Windows 11 secara resmi telah diluncurkan oleh Microsoft pada Selasa tanggal 5 Oktober 2021 kemarin. Microsoft memberikan lebih banyak kemampuan dari sistem operasi barunya ini. Selain perubahan pada tampilannya, seperti logo Windows baru, ikon baru, wallpaper, dan tema baru, terdapat sejumlah fitur baru yang diberikan pada penerus Windows 10 ini. Windows 11. Modern, fresh, clean, beautiful. Menurut pernyataan Panos Panay tadi, selaku Chief Product Officer Microsoft pada acara peluncuran yang digelar secara online, Windows 11 itu modern, segar, bersih, dan indah. Windows 11 membawa antarmuka sederhana, pengalaman multitasking baru, peningkatan kinerja, gaming, dan fitur-fitur baru lainnya. Apa saja fitur baru dari sistem operasi Windows 11 ini? Berikut saya rangkum fitur-fitur baru Windows 11 yang dapat meningkatkan pengalaman atau produktivitas teman-teman saat menggunakan Windows 11. Pertama, menu Start baru. Pada Windows 11, menu Start dan ikon lainnya di text bar ditempatkan di bagian tengah. Dibuat jadi lebih sederhana dan clean, karena lifestyle yang sebelumnya ada di Windows 10 dihilangkan. Dioptimalkan sehingga kita dapat menemukan aplikasi yang kita butuhkan dengan cepat. Didukung juga dengan aplikasi-aplikasi berbasis cloud yang kita butuhkan, yang telah terinstall di dalamnya, seperti OneDrive atau web. Jadi, kita dapat melihat file terbaru kita atau file yang kita kerjakan dari platform atau perangkat lain yang kita gunakan sebelumnya, langsung di PC atau laptop Windows 11. Di menu Start, kita juga dapat menemukan search bar atau tab pencarian untuk menemukan berbagai hal di dalam PC kita. Di menu Start baru ini juga terdapat bagian aplikasi yang disarankan untuk langsung kembali ke pekerjaan terakhir yang kita lakukan. Kedua, pengalaman multitasking baru. Windows 11 juga mempermudah kita dalam memulai suatu pekerjaan. Dengan menggunakan multitasking baru, Windows membantu kita bekerja sesuai dengan keinginan kita, dengan menawarkan fleksibilitas menggunakan multiple Windows di PC atau laptop. Fitur ini memungkinkan kita mengelompokkan tugas dalam beberapa desktop. Jadi, kita bisa membuat desktop untuk bekerja, bermain game, ataupun belajar. Berpindah antar desktop pun dapat dilakukan dengan mudah, agar dalam melakukan banyak tugas, kita tetap dapat mengetahui apa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Untuk membantu kita berkreasi dan menjadi lebih produktif, kita bisa juga menggunakan Snap Layout di Windows 11. Layout ini disesuaikan dengan ukuran layar kita. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengatur beberapa jendela di layar dengan lebih mudah dan juga dapat kita pilih dan atur sesuai dengan keinginan kita dengan hanya beberapa kali klik. Lalu, ada grup Snap Windows. Dengan fitur ini, apabila setelah membuat layout beberapa aplikasi tadi, kita harus meninggalkan PC atau laptop karena ingin mengerjakan hal lain atau sekedar membuka aplikasi lain yang tidak ada di layout tadi, kita dapat dengan mudah kembali ke layout koleksi aplikasi yang kita gunakan sebelumnya, yang kita buat melalui fitur Snap Layout di Windows 11 tadi, karena Windows akan mengingat dan menyimpannya di text bar. Selanjutnya, apabila kita bekerja dengan menggunakan dua monitor, ketika kita melepaskan docking monitor kedua tersebut, karena harus berpindah tempat, Windows 11 akan meminimais semua tampilan yang dibuka di monitor kedua ke layar monitor utama laptop atau PC kita.
Dan begitu kita mencolokkan kembali ke monitor kedua, semua tampilan yang diminimize tadi akan kembali seperti sebelumnya. Ini adalah fitur tambahan yang sangat berguna bagi siapapun yang menggunakan layar kedua. Ketiga, integrasi Teams langsung ke Windows 11. Sekarang, kita dapat terhubung dengan mudah dan cepat dengan satu sentuhan ikon di bagian depan yang terletak di tengah pada taskbar. Dengan aplikasi Teams di Windows 11, baik untuk konsumen maupun pengguna komersial, kita dapat chatting, berbagi file, menelpon, melakukan video call dengan siapa saja, apapun platform dan perangkat yang kita gunakan, baik menggunakan Windows dan Android, dan juga iOS. Keempat, fitur baru widget Windows. Widget adalah fitur yang pertama kali diperkenalkan di Windows Vista. Setelah absen di beberapa generasi Windows, fitur widget ini tersedia kembali di Windows 11. Widget Windows berisikan berbagai informasi penting untuk pengguna, mulai dari cuaca, kalender, berita, hingga saham. Dengan feed baru yang dipersonalisasi dan didukung dengan teknologi AI, kita dapat lebih dekat ke informasi yang kita inginkan dan kita butuhkan, membuat kita tetap up to date dengan hal-hal yang penting bagi kita. Widget ini dapat kita akses dengan mengarahkan kursor ke kiri layar. Selain itu, tampilannya bisa kita buat lebih full screen hanya dengan menariknya. Kelima, touch, gestur, pen, keyboard virtual, dan voice typing. Di Windows 11, Microsoft telah mendesain ulang pengalaman menggunakan Windows tanpa keyboard di perangkat yang mendukung layar sentuh. Cara kita berinteraksi dengan PC atau laptop telah disempurnakan agar kita lebih fleksibel dalam bekerja. Dengan pengalaman baru dalam penggunaannya, Windows tidak hanya untuk produktivitas, tetapi juga konten dan hiburan. Apabila kita menggunakan perangkat yang mempunyai layar sentuh, Microsoft juga menambahkan gestur kontrol, sehingga dalam menggunakan perangkat dengan jari pada layar sentuh, seolah-olah kita menggunakan trackpad di keyboard. Selanjutnya, apabila perangkat kita mempunyai pena stylus, Microsoft telah mengaktifkan haptik di Windows 11 untuk membuat penggunaan stylus pen kita lebih menarik dan imersif. Tak lupa juga, Microsoft memberikan keyboard virtual baru layaknya smartphone, lengkap dengan tema baru, gerakan swipe, menggunakan spasi sebagai kursor dan dilengkapi juga dengan emoji beserta GIF. Kemudian, kita juga dapat menggunakan voice typing atau pengetikan suara sebagai cara tercepat untuk menuangkan ide-ide kita dengan hanya mendiktekan teks pada keyboard sentuh ini serta tanda baca yang akan dibuat secara otomatis. Keenam, Windows Store. Microsoft telah mendesain ulang tampilan Windows Store di Windows 11, membuatnya lebih cepat, aman, mudah digunakan, mudah untuk menemukan aplikasi baru, dan tersedia lebih banyak aplikasi yang kita butuhkan di sana. Toko aplikasi ini juga menambahkan tab baru, khusus untuk hiburan yang menyediakan film dan acara TV dari seluruh layanan streaming. Dan juga kita dapat menampilkannya di TV dengan koneksi wireless. Ketujuh, gaming. Saat ini, ratusan juta orang di seluruh dunia telah bermain game di Windows. Dan melalui game, sekarang kita dapat terkoneksi dengan orang lain. Windows 11 juga dirancang untuk game. Jika teman-teman seorang gamer, inovasi game terbaru di Windows 11 dengan grafis yang superior, kecepatan yang luar biasa, dan juga banyak pilihan game memberikan kita pengalaman gaming PC terbaik. Untuk memanjakan para gamer, Windows 11 membawa fitur teknologi Auto HDR yang secara otomatis memperbarui pencahayaan dan warna dalam game ke rentang dinamis tinggi.
game dapat terlihat lebih baik dari sebelumnya di Windows 11. Teknologi ini juga sebelumnya dipakai di konsol game Xbox. Dengan teknologi ini, hasilnya bisa dramatis. Warna dan pencahayaan jauh lebih hidup berkat auto HDR yang meningkatkan ketajaman visual. Perbedaannya menakjubkan. Bahkan, lebih dari 1000 game yang akan ditingkatkan secara otomatis pada perangkat Windows 11 yang mendukung HDR. Selanjutnya, berkat teknologi bernama Direct Storage yang pertama kali dibuat di Xbox Series X dan S. Dengan Direct Storage, game dapat dengan cepat memuat aset ke graphic card tanpa membuat berat CPU. Membuat game di Windows 11 dapat di-load lebih cepat dari sebelumnya. Efek ini akan sangat terasa apabila kita menggunakan PC dengan performa tinggi, dikonfigurasikan dengan hardware dan driver yang tepat. Kemudian, kabar baiknya lagi, untuk mengakses sejumlah besar game PC-nya, Microsoft membuat Xbox Game Pass yang terpasang langsung melalui aplikasi Xbox di Windows 11, sehingga kita bisa streaming game lewat sistem operasi ini. Xbox Game Pass adalah langganan berbayar untuk menghadirkan game power bagi semua orang. Dengan harga bulanan yang rendah, kita bisa memiliki akses penuh ke perpustakaan yang berisi ratusan game, termasuk game PC dari Xbox Game Studio, Bethesda, EA Play, dan masih banyak lagi pilihan game yang bisa kita mainkan, baik dari developer game besar maupun dari developer game kecil, yang gamenya akan selalu diperbaharui dan ditambah seiring waktu. Selain itu, kita dapat memanfaatkan kemampuan crossplay dan cross-save. Artinya, kita dapat memainkan sebuah game dengan mulus di seluruh perangkat yang berbeda dengan pemain lain, baik dari konsol ataupun PC dengan komunitas global jutaan pemain. Dan kita juga dapat membeli game langsung dari aplikasi Xbox. Kedelapan, aplikasi Android di Windows 11. Ini merupakan fitur yang paling mengejutkan. Aplikasi Android akan bisa berjalan di Windows 11. Jadi, kita tidak perlu mendownload dan install emulator Android di laptop atau PC kita. Karena aplikasi Android di Windows 11 sudah terintegrasi langsung ke dalam platformnya dan dapat digunakan bersama aplikasi Windows lainnya. Untuk mencari aplikasi Android di Windows 11, kita bisa mengaksesnya melalui Microsoft Store. Namun, saat akan diinstal, pengguna akan diarahkan ke Amazon App Store. Dengan menggunakan teknologi Intel Bridge, aplikasi Android di Windows 11 akan berjalan dengan mulus. Sejauh ini, belum begitu banyak aplikasi yang tersedia dari kerjasama Microsoft dan Amazon tersebut, dan tentunya juga akan bertambah nantinya seiring waktu. Tetapi perlu diingat, saat ini baru Windows 11 dengan region Amerika Serikat yang bisa memakai fitur ini. Kita juga harus mempunyai akun Amazon berbasis Amerika Serikat untuk mengakses Amazon App Store. Itulah fitur-fitur baru Windows 11 yang dapat teman-teman temukan di sistem operasi terbaru dari Microsoft ini. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman sehingga meningkatkan pengalaman atau produktivitas teman-teman saat menggunakan Windows 11. Dan tunggu informasi berikutnya dari channel kami, Teddy Joker.